Setelah pada episode-episode sebelumnya kita mengulas teknologi atau inovasi yang bersifat real atau bisa kita pegang, kali ini kita akan mengulas sebuah inovasi putra bangsa, inovator Indonesia yang berkaitan kepada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, sesuatu yang spiritual. Nah, sebuah temuan yang kita pikir teknologi canggih, karena namanya saja Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. Bayangkan saja sebuah konsep yang canggih, kompleks tersebut ternyata cukup sederhana, karena ini menyangkut keseharian kita, menyangkut terhadap membaca, menulis, atau berbicara bahasa Indonesia, khususnya teknologi bahasa Indonesia. Sekelompok ilmuwan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Oscar Riandi, insinyur berpendidikan Jepang, menyatakan sesuai dengan sumpah pemuda dan semangatnya bahwa bahasa Indonesia adalah milik bangsa kita. Indonesia dengan segala keterbatasan, ya harus kerja keras gitu. Nggak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau dengan kerja keras fokus, ternyata apa yang kita kembangkan itu bisa juga mendatangkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Insinyur Oscar Riandi menekuni riset di bidang penerapan jaringan syaraf tiruan setelah mendapatkan program beasiswa di Universitas Waseda, Jepang. Aplikasi Perisalah, suatu aplikasi untuk mentranskripsi ucapan seseorang dalam rapat atau pidato, awalnya kami buat karena memang kita menyadari betul problem-problem atau masalah-masalah yang kita hadapi seputar apa. Ternyata asing sangat peka dan cepat melihat peluang di dalam bisnis teknologi bahasa ini. Apakah kita akan diam saja, menikmati teknologi asing itu kemudian menggunakannya, atau kita ingin menjadi pembuatnya? Teknologi bahasa kita harus bisa kuasai dan kita harus mandiri dari teknologi asing. Ayo kita bangkit. Insinyur Oscar Riandi adalah seorang inventor Indonesia yang terlahir di Cirebon 25 Juli 1967. Saya kebetulan asli Cirebon. Jadi dari kecil sampai lulus SMA Cirebon, orang tua juga sampai kakek nenek juga dari Cirebon. Jadi menghabiskan masa kecil saya di Cirebon sampai lulus SMA. Tapi kemudian setelah itu di Cirebon ini kebetulan tidak ada universitas negeri gitu ya. Mau nggak mau saya akhirnya keluar. Saya kemudian memutuskan untuk mencari sekolah yang dapat beasiswa. Rupanya mungkin doa orang tua lebih kuat ya. Akhirnya saya mendapat pengumuman diterima untuk sekolah ke luar negeri dengan beasiswa dari pemerintah. Ke Jepang, yaitu dengan program namanya Overseas Fellowship Program, OFP. Mungkin di luar dugaan kita gitu ya.